kesini mau apa ya Bu? Oh, mau pasang KB. Oke. Nah, Ibu tujuannya untuk pemasangan KB ini atau IUD ini untuk apa ya Bu? Apa menunda kelahiran atau menghindari aborsi atau mengatur jarak kelahiran atau masa subur? Memasakan masa subur. Jadi sudah punya anak ya Bu. Oke, apakah ada ini Bu? Apakah Ibu pernah memakai kontrasepsi juga sebelum? Belum pernah. Oke, lalu Ibu untuk sekarang kalau saya rekomendasikan, Ibu bisa lihat dari sini. Ini bisa ada kontrasepsi hormonal kombinasi, ada pil, ada suntik, lalu ada kontrasepsi IUD. Yang saya rekomendasikan itu untuk kontrasepsi IUD, tapi efek sampingnya itu nanti akan saya jelaskan Ibu. Lalu untuk pemilihan IUD ini nanti saya akan pilihkan untuk yang IUD chopper T380A. Ibu, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Lalu setelah itu nanti saya akan melakukan pemasangan atau dokter perempuan saya yang lain yang melakukan pemasangan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih Bu. Pertama, Ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya, lalu kita sudah melakukan cuci tangan sabun dan air, lalu dikeringkan, lalu memakai hand glove, lalu memakai gaun, lalu kita akan persiapkan alat dan bahan. Ada IUD Copperty, ada IUD chopper T, sarung tangan steril, spekulum, larutan antiseptik, tenakulum, sonde rahim, kain kasa, gunting bedah, klorin 0,5%, lalu sampah medis. Kita akan lakukan pemeriksaan genita eksterna untuk memeriksa adanya ulkus, apakah ada pembengkakan, lalu lakukan pemeriksaan genital interna dengan spekulum. Kita akan lakukan pemeriksaan dengan spekulum. Kita lihat apakah adanya cairan vagina, cervicitis, dan pemeriksaan mikroskopik bila diperlukan. Lalu setelah itu kita lakukan pemeriksaan bimanual, panggul untuk menentukan besar, posisi, konsistensi, dan mobilitas rahim. Lalu untuk memeriksa adanya nyeri goyang serviks dan tumor pada adnexa cavum Douglas. Lalu kita akan menggunakan ini, lalu lakukan pengukuran. Di sini ukurannya 10. Lalu setelah itu kita akan memasukkan IUD chopper T 380A. Di sini kita akan buka sebagian, penutup plastik dan lipat kembali dan letakkan kemasan. Lalu geser pengukur kartu ke bawah lengan IUD dan pegang fiksasi hingga terlipat. Melakukan persiapan pemasangan. Sebelum pemasangan kita sudah menyiapkan dari kateter IUD-nya. Setelah itu kita akan memastikan cincin biru sejajar dengan arah selongsong IUD. Sesuaikan dengan ukuran rongga rahim. Pastikan pendorong menyentuh ujung IUD. IUD siap dimasukkan ke dalam rongga. Lalu kita akan melakukan pemasangan IUD. Kita sudah menggunakan sarung tangan steril. Kita sudah memasukkan spekulum vagina untuk melihat serviks. Lalu bersihkan vagina dengan larutan antiseptik sebanyak 2-3 kali. Dan jepit serviks dengan hati-hati menggunakan tenakulum. Menggunakan tenakulum di arah jam 11, 12 atau jam 1. Lalu setelah itu masukkan sonde uterus untuk menggunakan teknik tanpa sentuhan, jangan sampai menyentuh rongga rahim. Dengan 1 kali masuk tanpa menyentuh dinding vagina ini untuk mengukur dari panjang. Lalu selanjutnya kita akan menentukan posisi dan kedalaman rongga rahim.
Dan tadi kita sudah melakukan pengukuran kedalaman rongga rahim. Dan kita akan melakukan pemasangan IUD. Pemasangan IUD. IUD dimasukkan, jika bisa kita akan sambil disenterin. Lalu setelah itu jika sudah mencapai ujung, kita akan lepaskan lengan IUD dengan menggunakan teknik penarikan, yaitu dengan menarik dengan mengeluarkan tabung insetter ke dalam plunger sambil tetap memegang plunger. Lalu setelah ditarik, setelah didorong semuanya, kita keluarkan tabungnya sampai terasa ada hambatan. Lalu lepaskan bagian tabung dan potong tali IUD sekitar 2-3 cm. Keluarkan seluruh tabung inserter dan keluarkan tenakulum dengan hati-hati. Dan rendam di cairan klorin 0,5%. Baik Ibu, pemasangannya sudah selesai. Apabila ada ketidaknyamanan, boleh datang kembali ke sini. Lalu setelah pemasangan, rendam sama peralatan dengan klorin, dan kita lepas cuci tangan dengan air dan sabun. Lalu pastikan klien tidak mengalami kram yang parah dan amati selama 15 menit sebelum mengizinkan pasien pulang. Lalu Ibu untuk memeriksa tali IUD sendiri itu dilakukan selama beberapa waktu sekali, dan jika ada efek samping bisa datang kembali ke klinik, dan kita akan melepaskan dari spekulumnya. Dan merendam di cairan klorin. Baik, alhamdulillah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Sani di sini. Di sini Ibu akan melakukan pencabutan IUD. Di sini apakah Ibu bersedia? Iya dok. Baik, Ibu sudah mengosongkan kandung kemihnya, Ibu sudah pipis tadi, lalu kita sudah melakukan cuci tangan, lalu menggunakan glove, dan Ibu boleh berbaring di meja pemeriksaan. Lalu peralatan yang kita butuhkan adalah spekulum, tenakulum, sonde, klem ovum, dan lampu. Untuk pencabutan IUD, kita akan memastikan bahwa saya ditemani oleh asisten perempuan. Saya ditemani asisten perempuan atau keluarga Ibu. Kita akan memasukkan spekulum vagina untuk melihat serviks. Punten ya Bu. Lalu bersihkan vagina dengan leher rahim. Lalu jepit tali jepit tali IUD bagian distal dengan menggunakan penjepit. Punten ya Bu. Lalu tarik benang dengan mantap dan hati-hati. Lalu kita tunjukkan ini ya Bu IUD-nya. Lalu rendam dengan larutan klorin 0,5%. Lalu lepaskan tenakulum dan spekulum hati-hati.
Lalu setelah pencabutan, rendam sama peralatan dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit, lalu buang bahan-bahan dan rendam tangan yang ke dalam larutan kaporit 0,5% dan klorin 0,5%. Kita cuci tangan, lalu kita amati pasien selama 5 menit sebelum mengizinkan pulang. Lalu ibu jika ada pendarahan yang berkepanjangan atau nyeri perut panggul boleh datang ke sini lagi. Lalu kita akan melakukan dokumentasi rekam medis setelah pencabutan IUD. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.